Ya, salam top, salam matematika. Hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri. Soalnya seperti ini. 0 derajat kurang daripada alfa dan alfa kurang daripada 180 derajat. 1 ditambah cos alfa dikali 1 ditambah cos 2 alfa dikali 1 ditambah cos 4 alfa sama dengan 1/8. Banyak nilai alfa yang memenuhi adalah, ya, kita akan kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 1 min cos alfa. Ya, ini kita kali dengan 1 min cos alfa. Oke, sehingga jadinya 1 min cos alfa kali 1 ditambah dengan cos alfa, 1 ditambah cos 2 alfa, 1 ditambah cos 4 alfa sama dengan 1/8 1 dikurang cos alfa. Nah, ini kita kalikan maka dapatlah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ya, ini tetap 1 ditambah dengan cos 2 alfa. Lalu ini juga tetap ya 1 ditambah dengan cos 4 alfa. Ya, ini juga tetap 1 cos alfa. Nah, selanjutnya 1 dikurang dengan cos kuadrat alfa. Nah, ya, yang ini kita proses jadinya adalah sin kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfa kita kaitkan dengan cos 2 alfa. Nah, kita tahu rumus cos 2 alfa adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita pindahkan ke situ. Berarti 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Nah, sehingga sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa dibagi dengan 2. Ya, akan saya tulis di sini rumusannya, yaitu sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa dibagi dengan 2. Ya. Nah, ini saya hapus. Ya, 1 min cos kuadrat ya. Sin kuadrat ini berarti 1 min cos kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 1 min cos kuadrat alfa ya. Jadi kalau ada misalnya 1 min cos kuadrat alfa boleh diganti dengan 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Ya. Nah, ini boleh kita tulis 1 dikurang cos 2 alfa dibagi dengan 2. Ya, 1 ditambah dengan cos 2 alfa, 1 ditambah dengan cos 4 alfa sama dengan 1/8 1 dikurang cos alfa. Ya, selanjutnya ini boleh kita bagi 2. Bagi 2 dapat 4, dapat 1. Ya, selanjutnya ini kita kalikan dengan ini. Ya, ini kali ini, maka didapatlah 1 dikurang cos kuadrat 2 alfa. Ya, 1 ditambah cos 4 alfa. Nah, sama dengan 1/4 1 min cos alfa. Ya, 1 min cos kuadrat alfa, 1 min cos kuadrat alfa. Ya, alfa sama dengan segini. Berarti kalau 1 min cos kuadrat 2 alfa, maka dia akan berubah menjadi 1 min cos 4 alfa dibagi 2. Nah, gitu. Ya, ini alfa, ini 2 alfa. Ya, kalau di sini 2 alfa berarti di sini 4 alfa. Ya, cukup jelas ya. Oke, nah, 1 ditambah dengan cos 4 alfa sama dengan 1/4 1 dikurang dengan cos alfa.
Ya, 2 dengan 4 boleh kita sama-sama bagi 2. Dapat 1, dapat 2. Ya. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi yang ini. Maka didapat 1 dikurang cos kuadrat 4 alfa. Nah, ini jadinya setengah kali 1 min cos alfa. Ya, selanjutnya kita ubah yang ini 1 min cos kuadrat alfa, kita ubah dengan menggunakan rumus ini. Ya, saya tulis di sini aja. Satu min cos kuadrat 4 alfa. Nah, diubah menjadi 1 dikurang dengan cos 8 alfa dibagi 2. Iya. Ulangi ya, kalau ini 4 alfa, kalau ini alfa, ini 2 alfa. Kalau di sini 4 alfa, kayak gini ya, 1 min kurang cos kuadrat 4 alfa, berarti di sini 8 alfa, gitu ya. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini setengah kali 1 min cos alfa. Ya, 2-nya boleh kita coret. Nah, coret. Maka dapatlah 1 dikurang cos 8 alfa sama dengan 1 dikurang dengan cos alfa. Ya, satunya habis. Ya, satunya habis, maka dapatlah cos 8 alfa sama dengan cos alfa. Nah, muncullah persamaan trigonometri. Ya, cos 8 alfa sama dengan cos alfa. Oke, ini saya hapus dulu. Kita pindahkan persamaannya, yaitu cos 8 alfa sama dengan cos alfa. Ya, rumusnya adalah apabila cos X sama dengan cos theta, maka X-nya sama dengan theta plus K kali 360. X yang lain adalah min theta plus K kali 360. Ya, kita terapkan rumus ini untuk menyelesaikan persamaan yang di sebelah kiri. Nah, berarti di sini X-nya identik dengan 8 alfa, sedangkan theta ini identik dengan alfa. Nah, berarti yang pertama ya, ketentuan yang pertama 8 alfa sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Pindahkan ke situ berarti jadi 7 alfa. K kali 360 derajat. Ya, oke, berarti ini alfanya sama dengan K kali 360 dibagi dengan 7. Ya, terus selanjutnya untuk yang kedua, 8 alfa sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Pindah ke kiri jadi 9 alfa sama dengan K kali 360 derajat. Ya, alfa sama dengan, nah bagi 9 bagi 9. Jadinya K kali 40 derajat. Ya, selanjutnya kita hitung nilai alfanya dengan memasukkan nilai-nilai K. Yang mana K itu merupakan bilangan bulat, ya, boleh bilangan bulat negatif, boleh bilangan bulat positif, boleh juga 0 ya. Nah, kita tentukan supaya alfa yang didapat antara 0 dan 180 derajat. Ya, kita buat tabelnya. K, ini kita sebut alfa 1, kita sebut alfa 2. Ini alfa 1, ini alfa 2 ya. Nah, kalau K-nya 0 berarti alfa 1-nya dapat 0. Ya, alfa 2-nya juga 0. Nah, kalau K-nya 1, ini 1 ya, berarti jadinya 360 dibagi dengan 7. Ya, maka didapat 51 3/7
derajat ya. Nah, derajat. Nah, kalau ini 1 maka dapatlah 40 derajat. Nah, kalau K-nya negatif 1, ya negatif jelas tidak memenuhi. Ya, kalau misalnya ini min 1 berarti ini negatif. Alfanya kan tidak boleh negatif ya. Ini juga negatif berarti tidak boleh ya. Kita tidak perlu menguji dengan min 1. Sekarang kita coba dengan 2 ya. Nah, kalau ini 2, gede banget jadinya ya. Gede banget. Iya. Nah, berarti 720 dibagi dengan 7. Nah, maka didapat 102. Oke, masih bisa ini ya. 102 6/7 derajat. Iya, masih bisa. Alfanya masih berada di interval yang ditentukan. Nah, kalau ini 2 maka dapatlah 80 derajat. Ya. Nah, selanjutnya kalau 3 bagaimanakah? Ya, kita cek. Kalau dia 3 berarti di sini 3 kali 360 dibagi 7. Nah, kalau kita selesaikan maka dapatlah 154. Ya, 154 2/7 derajat. Nah, ternyata nilai yang didapat masih berada di interval yang ditentukan ya. Berarti ini masih boleh. Nah, ini kalau 3 berarti masih bisa ya. Oke, masih bisa. Berarti ini 120 derajat. Nah, bagaimana kalau 4? Ya, kita coba 4 ya. 4 kali 360 dibagi 7. Ya, kita hitung. Maka didapat 205. Ya, 205. 5/7 derajat. Nah, ternyata ini udah di luar interval yang ditentukan. Berarti nilai ini tidak dipakai nanti. Ya, kalau ini 4 maka dapatlah 160 derajat. Ya, seandainya 5 ya ini nggak usah dihitung pasti udah lebih ya. Kalau 5 ini 200. Ya, 200 juga sudah lewat dari 180 derajat. Nah, jadi nilai-nilai K yang didapat sesuai dengan interval yang itu antara 0 dan 180 ini berarti nggak masuk ya. Nah, ini juga nggak masuk. Ya, ini nggak masuk. Nah, berarti nilainya adalah ada sebanyak berapa? Karena yang ditanya banyak nilai alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7 nilai alfa. Ya, jadi banyak alfa adalah 7. Ya, demikianlah penyelesaian untuk kasus ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, silakan tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Ya, sehingga teman-teman kalian juga bisa menghitung soal seperti ini dan kalian mendapatkan pahala karena berbuat baik membagikan video ini. Ya, untuk soal-soal trigonometri yang lebih banyak, kalian bisa cek playlist trigonometri yang ada di YouTube. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.